Nasibnya perempuan ketika itu hanya berputar di 3 dimensi saja. Sumur, dapur, kasur. Maka dengan kelahiran Nabi, baginda Rasul mengangkat harta kuadrat kedudukan kaum wanita setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarram wal Muhtaram yang termulia, kepada Bapak Imam, Khatib Bidal, tokoh masyarakat, Cakip Pandai, alim ulama, tuan guru, para ustaz, para tentu yang berhadir dalam kesempatan malam ini, yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh lapisan jajaran beliau, segenap kaum bapak dan kaum ibu yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun kiranya tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan wabil khusus kepada panitia penyelenggara, mudah-mudahan dengan jerih payah panitia mengadakan acara maulid ini, insya Allah dengan niat ikhlas, nanti di akhirat Allah akan membalasnya dengan surganya Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia melainkan majelis Rasulullah. Jadi malam ini kita memperingati hari kelahiran junjungan alam. Nantinya nuansa memperingati kisah maulid ini kepada kita semua sesuai dengan diharapkan oleh panitia tadi. Yang pertama, kedepannya kita semua insya Allah bisa mengambil hikmah mau'izah hasanah. Kedepannya kita bisa terus untuk memperbaiki diri kita dalam hal bertaubat kepada Allah. Kemudian kita makmurkan masjid kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena demikian masjid itu diibaratkan dalam tubuh kita, diibaratkan dengan tubuh manusia. Masjid itu laksana jantung, karena dalam tubuh kita itu yang hidup, yang bergerak hanya jantung kita. Kalau jantung kita itu tidak berdenyut, maka akan berhenti segala aktivitas. Artinya kita itu mati. Maka masjid di tengah-tengah desa, masjid di tengah-tengah kampung itu kalau tidak hidup, itu laksana jantung tidak hidup, tubuh akan mati. Berarti kalau masjid tidak hidup, tidak makmur di kampung itu, maka mohon maaf, kampung itu sama saja seperti kampung mati. Tidak ada rahmat Allah turun, tidak ada kasih sayang Allah turun. Generasi-generasi kita, anak-anak kita, muda-mudi kita, akhlaknya hancur. Kenapa? Karena jantung di kampung itu tidak hidup. Maka nuansa maulid ini, untuk apa kita mengadakan maulid setiap tahunnya, tapi kita yang tidak berubah. Maka oleh karena itu, nantinya ke depan kita memperbaiki sikap kita. Baik Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah,
Kembali kita memuji atas keagungan dan kebesaran Allah. Demi Allah, hidup dan mati kita itu adalah dalam genggaman kekuasaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang mampu hidup di permukaan bumi ini yang terlepas daripada qudrah, iradah, inayah, maupunah dari Allah. Jelas terbukti hidupnya kita hidupkan Allah, adanya kita diadakan Allah. Namun kenapa kebanyakan di antara saudara kita yang masih kufur, takabur, sombong, enggan kepada Allah? Padahal iblis atau syaitan yang tidak pernah berjasa apapun kepada kita, yang tidak pernah menjanjikan apapun kepada kita, yang tidak pernah memberikan apapun kepada kita. Tapi kenapa juga di antara saudara kita masih banyak mengikuti langkah bisikan syaitan? Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Jangan sekali-sekali engkau ikuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan syaitan, karena sesungguhnya syaitan ini musuh nyata bagi kita. Bapak Ibu, musuh kita bukan tetangga sebelah, musuh kita bukan saudara sekampung dengan kita, musuh kita bukan saudara kita, musuh nyata bagi kita itu adalah syaitan. Laknatullahi alaihi. Selawat berkaitan salam juga tidak lupa kita mengaturkan pahala yang kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ingatkan kepada diri kita, di saat mulut kita membacakan selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di saat itu bila ucapan selawat itu hanya sebatas mulut kita saja, hanya sebatas bibir kita saja, sementara i'tikad dan hakikat selawat itu kita tidak sama sekali tahu, maka mohon maaf, selawat yang kita bacakan itu kosong. Kenapa kosong? Karena sasaran dan tujuan selawat itu kita tak mengerti. Contoh kecil, di saat kita menyebutkan nama junjungan alam itu Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika kita sebutkan Muhammad, tahukah kita Muhammad itu siapa? Tahukah kita Muhammad itu bagaimana? Apakah yang kita maksud Muhammad bin Abdullah, putranya Aminah, kekasih Allah yang telah berbaring di kota Madinah Al-Munawwarah? Itu Muhammad kata syariatnya. Sementara i'tikad dan hakikat selawat yang kita bacakan itu kemana sebenarnya tujuannya? Maka kenali Muhammad itu dengan sebenar-benar pengenalan. Kalau kita tidak mengenal Muhammad, lalu atas dasar apa kita mengakui sebagai umat Nabi Muhammad? Atas dasar apa kita mengakui bahwa kita pengikut setia Nabi Muhammad, sementara wasilah hubungan antara Muhammad dengan kita tidak mengerti? Maka nuansa maulid yang dikenali Muhammad itu, sehingga di saat kita melantunkan selawat itu berderai air mata karena kerinduan kita kepada Muhammad itu luar biasa. Bapak yang dimuliakan Allah, adakah ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, dan di saat orang tua kita itu meninggal dunia sudah lama meninggal dunia, kemudian ada rasa rindu kita kepada orang tua, dan di saat disebutkan nama orang tua kita, apa yang terjadi kepada kita?
Di saat disebutkan nama orang tua kita, pastinya rasa kerinduan kita itu terlampiaskan dengan curahan, dengan cucuran air mata kita. Maka membendung rasa rindu kita kepada Rasul, membendung rasa cinta kita kepada Muhammad itu, maka lampiaskanlah dengan perbanyak sholawat kepada junjungan kita tersebut. Maka limpahan sholawat itu, limpahannya akan insya Allah senantiasa menjadi syafaat kepada kita di yaumil akhirah, di mana pada hari itu tidak ada lagi kasih sayang manusia kepada manusia yang lain. Tidak ada kasih sayang orang tua kepada anaknya, ketika itu Allah ambil. Demikian juga sebaliknya, kasih sayang suami kepada istrinya, ketika itu Allah ambil. Begitu juga sebaliknya. Yang ada tinggal kasih sayang baginda Rasul yang tercurah kepada umatnya melalui pintu syafaat beliau. Di dunia ini Bapak Ibu, jelas anak kita itu melakukan kesalahan. Jelas anak kita itu terjerat kasus narkoba, kasus perjudian, kasus pencurian. Di saat ditangkap polisi dan diseret ke kantor penjara, maka saya yakin dan percaya kita sebagai orang tua rela menggadaikan, bahkan menjualkan barang kita untuk menebus anak kita di penjara supaya jangan susah kali. Wajar karena sayang kepada anak. Tapi di akhirat, di yaumil mahsyar, semua kita disibukkan dengan urusan kita masing-masing. Semua kita tak peduli dengan orang yang lain. Ketika itu Bapak Ibu, kita semua sibuk dengan urusan kita. Berbondong-bondonglah semua kita nanti di alam mahsyar. Kemudian pertama sekali kita bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya Nabi Adam, engkau bapak manusia yang pertama, engkau nabi yang pertama, engkau manusia yang pertama di dunia ini. Syafaatkan kami Nabi Adam, kami tidak tahan lagi penderitaan di padang mahsyar ini. Tahukah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di padang mahsyar itu yang sering disampaikan oleh ulama-ulama kita, itu siksaan yang paling ringan, siksaan yang paling mudah. Di alam mahsyar itu nanti isi perut manusia keluar dari telapak kakinya. Kenapa keluar dari telapak kakinya? Karena yang dia pijak ketika itu bukanlah aspal yang sedang panas, akan tetapi yang dipijak ketika itu adalah laksana timah yang sedang berdidih. Itulah yang dialami manusia nantinya. Kata Nabi Adam alaihissalam, maaf, betul, saya memang bapak manusia pertama, tapi saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Lantaran saya pun pernah durhaka kepada Allah, lantaran saya pun pernah berdosa kepada Allah. Allah larang saya memakan buah kuldi dulunya, maka saya makan juga. Saya berdosa kepada Allah, tak pantas saya memberikan syafaat kepada kalian. Sana coba kalian jumpai Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau terjuluk dengan Khalilullah. Maka kecewalah kita menghadap Nabi Adam ketika itu. Berbondong-bondong, berpencar seluruh manusia mencari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika sesampainya kita di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Ibrahim, engkau Nabi Khalilullah, engkau Nabi yang dekat dengan Allah, syafaatkan kami, bantu kami, tolong kami Nabi Ibrahim,
Sungguh tak sanggup kami lagi, sungguh tak mampu kami lagi. Pedihnya, sakitnya, penderitaan di alam mahsyar ini. Nabi Ibrahim berkata, maaf, tak pantas saya memberikan syafaat kepada kalian, lantaran saya pernah berdosa kepada Allah semasa di dunia. Apa dosa Nabi Ibrahim ketika di dunia? Dia pernah berbohong 3 kali. Walaupun bohongnya Nabi Ibrahim 3 kali itu dibenarkan baginda Rasul, namun beliau tidak sanggup memberikan syafaat kepada kita. Kata Nabi Ibrahim, sana cari Nabi Musa, karena Nabi Musa kalamullah. Kecewa kita bertemu dengan Nabi Ibrahim, berpencar kembali mencari Nabi Musa alaihissalam. Setelah sampai kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau Nabi kalamullah, engkau Nabi yang dialog kepada Allah, engkau Nabi yang berkata-kata langsung dengan Allah, syafaatkan kami. Kata Musa, maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Saya tidak pantas memberikan syafaat kepada kalian, lantaran saya pernah berdosa kepada Allah. Apa dosa Nabi Musa? Pernah membunuh orang ketika hidup di dunia. Nabi Musa pernah sekali membunuh orang. Sana cari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah ruhullah. Berpencar mencari Nabi Isa. Sesampainya di hadapan Nabi Isa, wahai Nabi Isa, engkau Nabi ruhullah. Ruhullah, ruhnya Allah. Engkau Nabi Isa, syafaatkan kepada kami, bantu kami, tolong kami. Sungguh kami tidak sanggup lagi merasakan penderitaan ini. Nabi Isa alaihissalam berkata, saya tidak pantas memberikan syafaat kepada kalian. Carilah Nabi penutup segala risalah, yaitu junjungan alam. Jemaah yang dimuliakan Allah, di saat kita bertemu dengan Rasul, di saat kita berhadapan dengan junjungan alam, Nabi Muhammad ketika itu menjerit ketangisan, bercucuran air mata Nabi kita. Kemudian Nabi kita sujud di hadapan Allah, menadahkan tangan, ya Allah, tidak mampu saya melihat umat saya sedemikian rupa. Detik ini juga engkau cabut segala ajab mereka. Tak semuanya jamaah yang dimuliakan Allah, hanya manusia yang terpilih, manusia yang terpilih yang mendapatkan syafaat baginda Rasul. Siapakah mereka? Adakah kita tergolong kepada manusia yang mendapatkan syafaat baginda Rasul? Jawabannya singkat. Siapa dia? Dialah yang mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengakui dia sebagai umatnya. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan kita duduk di masjid pada malam ini, ada saudara kita pada malam ini yang masih duduk di warung sana, yang masih goyang-goyang kaki, yang tidak mau masuk ke masjid, mereka pun mengakui sebagai umat Nabi. Ada saudara kita yang tengah berjudi di sana, mereka juga mengaku umat Nabi. Ada saudara kita yang sukanya mencuri, mereka juga mengaku sebagai umat Nabi. Akan tetapi, adakah Nabi yang mengakui umatnya sedemikian rupa? Maka beruntung pada malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita beruntung sekali. Kenapa beruntung? Karena pada malam ini kita berkumpul di masjid ini dalam nuansa maulid, mewujudkan bukti rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini, insya Allah kita tercatat menjadi pengikut setia beliau, dan akhirnya kita nanti masuk surga bersama junjungan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita memperingati acara Maulid Nabi. Saya tidak banyak cerita tentang Maulid,
Karena tentang Maulid semua kita sudah tahu dan mengerti dan paham. Karena tiap tahun kita sudah mengadakan peringatan Maulid. Malam ini sedikit saja saya sampaikan kepada kita apa tujuan Allah mengutus Muhammad bin Abdullah, apa risalah yang disampaikan oleh junjungan kita. Tapi sebelum ke sana, sedikit kita kupas tentang Maulid. Bahwa junjungan alam itu dilahirkan daripada seorang perempuan yang bernama Aminah. Aminah mengandung, Aminah melahirkan, kaum ibu mengandung, kaum ibu melahirkan. Tapi ketahuilah perbedaan Aminah dengan kaum ibu sekarang mengandung ada beberapa hal bedanya. Yang pertama, Aminah mengandung baginda Rasul itu tidak sedikit pun kelihatan mengandung. Artinya, mohon maaf, perutnya Aminah tidak sedikit pun bunting. Perut Aminah tidak sedikit pun kelihatan besar. Itu pertama. Kalau ibu sekarang kalau mengandung, wow, berkah. Tapi Aminah tidak sedemikian. Yang pertama, perbedaannya. Perbedaan yang kedua, Aminah mengandung Rasulullah tidak pernah merasakan mual-mual dan muntah-muntah. Istilah kita sekarang mengatakan ngidam. Coba perempuan sekarang mengandung tengah malam, ya katakan sama suaminya, bang, apa, pengen mangga jam 2 malam. Gimana dia makan mangga jam 2? Ini yang minta dalam ini. Minta dalam ini jam 2 malam. Terpaksalah suaminya masuk ke kebun orang, ambil itu mangga, dikasih sama istrinya. Mulai dari dalam kandungan sudah kita didik itu anak kita memakan makanan haram. Aminah tidak pernah merasakan itu. Yang ketiga perbedaannya, di saat Aminah melahirkan Rasulullah, jauh beda dengan kaum ibu melahirkan pada hari ini. Mana perbedaannya? Aminah melahirkan Rasul tidak sedikit pun merasakan kesakitan, tidak setetes pun keluar darahnya. Tapi kalau perempuan sekarang melahirkan, Masya Allah, bayangkan penderitaan seorang ibu melahirkan anak. Ini hanya seorang ibu yang merasakan. Kita bapak tak pernah merasakan itu. Maka seorang anak, perhatikan ini, supaya kita jangan sekali-sekali terselip dalam hati kita untuk membantah bicara orang tua kita. Tahukah kita 9 bulan 10 hari lebih dan kurang kita semua dulu menumpang hidup di dalam perut ibu kita. 9 bulan 10 hari lebih kurang kita menumpang hidup dalam janin ibu kita. Perjuangan sang ibu melahirkan kita, nyawa di ujung tanduk, terkupas kulitnya dari dalam, menjerit kesakitan, teriak ibu kita saat melahirkan kita itu. Namun tak pernah sang ibu itu, begitu bayinya keluar, akhirnya sang ibu itu menolak takal bayinya. Gara-gara kamu aku kesakitan, belum pernah kita dapatkan. Walaupun darahnya belum kering, air mata ibu belum sempat dihapus, keringatnya belum kering, putus urat dari dalam, mendengar tangisan bayinya, tersenyum cuma seorang ibu itu. Subhanallah,
hilang rasa pedih dan penderitaan seorang ibu. Tapi Aminah itu tak pernah merasakan. Malam Isnin 12 Rabiul Awal, di saat kelahiran junjungan kita, bintang Nabi turun, Allah langsung mengutus ratu bidadari dari surga 2 orang. Yang pertama Masyidah, yang kedua Siti Maryam. Siapakah Masyidah? Masyidah itu yang pernah digoreng Fir'aun hidup-hidup demi mempertahankan iman kepada Allah. Fir'aun pernah dialog dengan iblis. Kata iblis kepada Fir'aun, "Hai Fir'aun, kau memang hebat, kau memang mantap, bahkan lebih jago engkau daripada saya, lebih hebat engkau daripada saya," kata iblis. Kata Fir'aun, "Kenapa kau bilang demikian? Saya walaupun iblis, walaupun saya setan, tapi saya tak pernah berani mengatakan diri saya itu Tuhan. Sementara engkau Fir'aun dengan lantang berani mengatakan bahwa dirimu Tuhan, maka jelas lebih hebat engkau ketimbang aku." Itu dialognya iblis dengan Fir'aun. Lantas Fir'aun terselip hatinya hendak bertaubat. Oh, kalau demikian bertaubatlah aku, lebih celaka upaya aku daripada iblis. Bertaubatlah. Maka iblis merasuk ke hati Fir'aun. Apa katanya? Ya, perkara taubat itu santai-santai saja dulu, nanti dulu taubatnya. Nah, inilah kebiasaan manusia. Kalau hati kecil kita sudah pasti ingin beribadah kepada Allah, tetapi karena bujukan, rayuan, godaan iblis, sehingga yang baik dan yang bagus itu selalu kita memfitnahnya, sehingga kesempatan, kemauan, keinginan untuk ibadah kepada Allah itu terhambat selalu dengan sesuatu yang kita miliki. Banyak alasan kita untuk ibadah kepada Allah, banyak sekali. Ada karena kebun, ada karena ladang, ada karena jualan kita, ada karena pekerjaan kita. Itu untuk ibadah. Tetapi coba kalau untuk ngambil BLT, kalau untuk ngambil bansos, kalau ngambil untuk BPLK, itu tidak ada alasan apapun. Salahkah itu? Tidak salah, bagus. Tapi semestinya untuk agama Allah lah yang kita utamakan. Maka kelahiran junjungan kita, malam Isnin 12 Rabiul Awal dikatakan tahun gajah. Ada fenomena kejadian yang luar biasa. Yang pertama, kelahiran junjungan kita, berhala-berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya otomatis hancur berkeping-keping. Yang kedua, kelahiran junjungan kita, biara api Majusi yang ribuan tahun sudah hidup, yang tak pernah mati-mati, bagaimanapun derasnya hujan, tak pernah mati-mati. Tetapi karena kelahiran junjungan kita, kelahiran Nabi Muhammad, ketika itu api biara Majusi langsung padam dan mati. Apa tujuan baginda Rasul Rahim? Jelas, pertama, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yang pertama khusus kaum ibu, nasibnya perempuan ketika itu hanya berputar di 3 dimensi saja: sumur, dapur, kasur. Maka dengan kelahiran Nabi, baginda Rasul mengangkat harta, kuadrat, kedudukan kaum wanita setinggi-tingginya. Manusia perempuan dimuliakan di kacamata Islam. Perempuan dijaga dengan sebaik-baiknya. Perempuan dalam Islam dibungkus dengan rapi. Itu merupakan
kemuliaan bagi perempuan yang diperjuangkan oleh baginda Rasul. Sehingga dengan mulianya perempuan itu, lihat dalam Al-Quran 114 surat, hanya ada dalam Al-Quran itu sebuah surat yang dinamakan surat An-Nisa, yaitu surat perempuan. Surat laki-laki tidak ada. Itu membuktikan bahwa Allah mengangkat harkat, kuadrat, kedudukan kaum wanita asbab perjuangan Rasul. Maka wanita yang sudah diangkat kedudukannya, lahirlah pada hari ini perempuan-perempuan yang dikatakan emansipasi, perempuan yang tidak tahu diri, sehingga menuntut hak sama seperti anak laki. Padahal ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, perempuan itu tetap di atasnya laki-laki, lebih tinggi laki-laki ketimbang perempuan. Mana perempuan emansipasi? Tadinya Allah angkat kedudukan wanita sehingga wanita menuntut hak sama seperti laki-laki, sehingga berapa kita lihat ada perempuan yang menduduki menjadi pemimpin. Kalau perempuan sudah pemimpin, pemimpin desa, pemimpin negara, lalu apa yang terjadi di dunia ini? Coba kita buka sejarah 25 rasul. Adakah perempuan diutus Allah? Tidak ada satu pun. Panglima perang di zaman Rasul, katakanlah panglima perang Uhud, adakah perempuan? Tidak ada. Lalu hari ini kenapa perempuan yang menuntut hak sama seperti laki-laki, maka kuadrat kedudukan wanita yang diangkat tadi karena dia tidak tahu diri, radasnahu asbala safilin, Allah jatuhkan serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada yang berjalan 4 kaki itu. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tujuan Rasul dilahirkan ke dunia mengangkat harkat kuadrat kaum wanita. Zaman jahiliyah, wanita itu sering dikuburkan hidup-hidup. Lahir anak yang perempuan, belum mati langsung dikuburkan. Kenapa? Takut aib. Yang kedua, tujuan baginda Rasul dilahirkan ke permukaan bumi adalah innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Akhlak pada hari ini, akhlak muda-mudi kita jauh sudah menyimpang daripada ajaran-ajaran syariat agama kita. Mentahap ate tak ada lagi. Coba kita perhatikan, kenapa? Di mana akhlak yang ditanamkan Rasul? Di mana adab yang telah ditanamkan Rasul pada hari ini? Karena pertama kecintaan muda-mudi kita terhadap Rasul, terhadap para sahabat, tabi'in, ulama, mustahid marjah, mustahid putra, sudah tak ada lagi. Coba periksa nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita pulang ke rumah, ada anak kita, baik laki-laki atau perempuan, tanyakan kepada dia, berapa sahabat yang dia hafal namanya? Berapa sifat Rasul yang dia hafal? Berapa Nabi yang dia ketahui? Berapa risalah Nabi yang dia ketahui? Di balik itu coba tanyakan tentang televisi kepada anak-anak kita. Nama artis apa yang dia kenal? Nama pemain sepak bola yang handal siapa yang dia tahu? Itu semua dalam otak mereka. Anak kita pada hari ini, generasi kita pada hari ini diracuni akhlaknya, moralnya, etikanya dengan tampilan-tampilan yang tidak bermoral yang dia lihat. Saya siapa? Jangan dulu
anak kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Koreksi diri kita dulu. Terkadang-kadang kita sebagai orang tua pun tidak memiliki akhlak. Bagaimana kita ingin mendapatkan anak soleh dan solehah, nyatanya diri kita tidak soleh. Bagaimana kita ingin anak kita rajin sholat, kita yang orang tua tidak sholat. Bagaimana mungkin kita ingin anak kita rajin mengaji, kita yang orang tua tidak mau belajar ilmu agama. Nah, sholat, sholat. Apa jawaban anak kita? Ayah pun tidak sholat. Bodohnya anak ini. Itu orang tua yang paling bodoh. Disalahkan anak pada orang tua yang tidak sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan. Anak yang kita puja-puja, anak yang kita sanjung-sanjung, anak yang kita sering ceritakan kepada teman kita, duduk di warung kita ceritakan, anakku tamat ini, anakku S ini, anakku S2, S3, anakku begini, anakku polisi, anakku tentara, anakku kepala dinas. Kita merasa anak kita hebat. Demi Allah ku sampaikan, kalau anak kita tidak sholat, demi Allah anak kita tidak hebat, walau apapun jabatannya. Bagaimana kita mengatakan anak kita hebat, sholat pun tidak? Bagaimana kita bisa mengatakan anak kita hebat, baca Al-Quran pun tak lepas? Akhirnya kekecewaan orang tua, penyesalan orang tua yang luar biasa nyesalnya. Tahukah Bapak Ibu, itu anak yang kita puja tadi, anak yang kita sanjungkan tadi, anak yang kita bangga-banggakan kepada teman-teman kita tadi, nanti akhirnya di saat jenazah kita terbujur kaku, Bapak Ibu, anak yang kita banggakan tadi tidak mampu berdiri menjadi imam ketika sholat jenazah kita. Itulah orang tua yang paling nyesal di atas dunia ini. Itulah orang tua yang paling rugi di atas dunia ini. Kita habis-habisan untuk anak kita. Terkadang-kadang, mohon maaf, kalau bapak nak mau main judi, tapi karena desakan belanja untuk anak sekolah, rela main judi. Terkadang-kadang kau bapak, mohon maaf, tak mau mencuri, tetapi karena desakan anak kita belanja untuk mencari ilmu, belajar sekolah ke luar negeri, orang tua mau mencuri untuk apa? Belanja anak. Gara-gara anak kita sanggup melakukan dosa, tapi ketika jenazah kita dia tidak mampu berdiri menjadi imam sholat kita. Apa yang kita banggakan anak sedemikian? Innama bu'istu li'utamima makrimal akhlak. Bagaimana akhlak Rasul? Ini yang perlu kita contoh menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Nuansa Maulid ini, Rasul bagaimanapun, ini Rasul, kurasa tak satu pun di antara kita yang mampu mengikutinya. Rasul bagaimanapun dia diperlakukan orang, difitnah, dihujat, dicaci, dimaki, dilempari, namun kesabaran beliau dalam berdakwah agama Allah ini luar biasa. Contoh, suatu ketika, inilah pengorbanan Rasul untuk kita. Suatu ketika baginda Rasul pernah menyampaikan agama Allah ke negeri Taif, pamitan dengan istri tercinta Khadijatul Kubra. Begitu keluar rumah dari rumah itu, Rasulullah ditemani satu sahabat yang bernama Zaid bin Haris. Besar harapan Rasul bahwa agama Islam diterima di negeri Taif. Kenapa besar harapan Rasul? Karena baginda Rasul hidup masa kecilnya di negeri Taif lebih kurang 6 tahun di bawah ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Ibu susu baginda Rasul Halimatus Sa'diyah itu dari negeri Taif pergi ke Mekah untuk mengambil Rasul disusui.
Cerita Halimatus Sa'diyah pergi ke Mekah. Halimatus Sa'diyah itu tinggalnya di kaki gunung di negeri Taif, di lereng-lereng gunung. Hidupnya di bawah garis kemiskinan. Dia tak punya harta benda, cuma dia punya suami satu dan punya kuda. Kudanya pun kurus sekali. Kemudian mohon maaf, Halimatus Sa'diyah itu memiliki susunya sebelah busuk, sebelah kanan. Pada suatu malam Halimatus Sa'diyah bermimpi. Dalam mimpinya ada menyuruh dia pergi ke Mekah, karena di sana ada seorang bayi menanti dia untuk mengambil upah dari susunya. Satu malam, dua malam, mimpi sama seperti serupa. Tiga malam, mimpinya serupa. Tiga malam berturut-turut. Maka Halimatus Sa'diyah melontarkan ajuan kepada suaminya. Bang, ya dek, kita susah sekali bang. Makan terkadang-kadang seminggu 2 kali. Iya sabar kok dek, abang udah dapat kerjaan. Saya ada mimpi bang. Bagaimana mimpinya? Ada bayi menanti saya di negeri Mekah sana. Itu kita ambil untuk umpahan susu kepada saya. Jangan macam-macam. Jangan kau buat malu. Siapa yang mau menyusu kepada kau sementara susumu sebelah busuk? Kita coba dulu bang, malah tentu nanti. Kamu jangan buat malu. Enggak bang, kita coba. Maka buat perjanjian Halimatus Sa'diyah dengan suaminya. Baik, kalau nanti engkau buat malu, bagaimana kalau kau ceraikan langsung? Saya tak mau malu, kata suaminya. Maka dengan keyakinan Halimatus Sa'diyah, iya bang, buat surat ditekel. Maka berangkatlah dari Taif menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Dalam keberangkatan, karena jauhnya jarak ditempuh, di tengah perjalanan berhenti sejenak. Apa kata suaminya? Dek, ingat janji ya, jangan kau buat malu ya. Nanti kalau kau buat malu jangan menyesal, karena kamu punya sebelah busuk. Iya bang. Berangkat sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Maka Halimatus Sa'diyah mencari siapa yang dalam mimpiku yang anak-anak menanti di sini untuk menyusui. Maka Halimatus Sa'diyah melihatlah berbaris seorang perempuan untuk menyusui Rasulullah. Karena Rasulullah begitu lahir menyusu pertama kepada ibunya hanya beberapa hari, kemudian menyusu kepada Suwaibah Aslamiyah yang kedua hanya sekitar 5 hari. Maka diikutilah Halimatus Sa'diyah antrian untuk menyusui baginda Rasul. Sampai perempuan lain begitu susui, Rasul tak mau menangis. Nanti masuk perempuan lain disusui, tak mau menangis, ditolak. Akhirnya tiba giliran Halimatus Sa'diyah. Suaminya mendampingi. Apa kata suaminya? Dek, ingat ya, kalau nanti dia nggak mau, akhirnya kamu buat malu, ingat ya, cerai kita. Iya bang. Maka oleh Halimatus Sa'diyah menggendong junjungan kita ketika itu. Dibukakanlah susu yang paling bagus ketika itu dari sebelah kanannya. Maka begitu sampai di mulut baginda Rasul, ke susu itu langsung menjerit dan menangis. Awas kau, kata suaminya. Janji kita. Ternyata Rasul menunjuk susu yang paling busuk, susu yang beracun. Ditunjuk Rasul itu, diambil Rasul itu dengan tangan yang mengisyaratkan. Akhirnya Halimatus Sa'diyah memberikan susu yang busuk. Begitu sampai susu Halimatus Sa'diyah yang busuk ke bibir Rasul, Rasul tadinya menangis, langsung spontan diam dan tertidur puas. Apa rahasia di balik itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa rahasia di balik itu? Akhirnya air susu yang busuk yang beracun tadi spontan sembuh, tak lagi beracun. Rahasia di balik itu adalah
Allah menjaga. Bahwa baginda Rasul jangan pernah ada saudaranya satu susu tidak diberikan Allah. Itulah baginda Rasul hidup sebatang kara. Kalau seandainya Rasul itu menyusu di susu Halimatus Sa'diyah yang sebelah bagus tadi, maka ada saudara susu Rasul, anak Halimatus Sa'diyah. Sementara susu yang busuk tak pernah siapapun menyentuhnya, sehingga Rasul tidak memiliki saudara satu susu pun. Itulah baginda Rasul dibawa Halimatus Sa'diyah ke negeri Taif. Di sana lamanya sekitar 4 tahun dipelihara Halimatus Sa'diyah. Di masa Halimatus Sa'diyah memelihara baginda Rasul, ekonomi Halimatus Sa'diyah langsung bertambah maju. Kenapa? Karena memelihara anak yatim. Ini kita coba-coba. Kita coba jaga pelihara anak yatim. Tahukah kita dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau siapa pendusta agama itu? Pendusta agama itu pertama, mereka yang tidak menyantuni fakir miskin, mereka yang melantarkan anak yatim atau yatim piatu, orang yang tidak menyantuni, orang yang melantarkan anak yatim piatu. Apa sambungan ayat? Fawailun lil musallin. Sekalipun dia sholat, maka celaka orang sholat yang tidak menyantuni anak fakir miskin. Coba akal kita bermain. Ya Allah, bagaimana bisa Bapak Ibu kita di rumah makan kekenyangan sehingga nasi kita tak bisa kita habiskan tersisa. Saudara kita sebelah menangis kelaparan. Kita makanan kita tak bisa kita habiskan. Saudara kita di tengah, saudara kita di sekampungan kita menangis tidak makan karena kelaparan. Maka wajar, itulah orang-orang pendusta agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besar harapan baginda Rasul agar di negeri Taif terima agama yang dibawanya. Karena dulunya baginda Rasul 4 tahun hidup di negeri Taif, dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Sesampainya baginda Rasul di tengah-tengah kampung Taif, itu pintu gerbang langsung dikunci, pintu rumah ditutup, jendela dikunci. Yang dibiarkan di luar ketika itu anak-anak kecil. Untuk apa? Untuk menyiksa junjungan kita, untuk melempari Rasulullah. Ketika dilempar kena wajah Nabi kita, patah gigi beliau, kena kaki Rasul, luka, kena kepala baginda Rasul, berdarah ketika itu. Baginda Rasul berteriak, wahai saudaraku di negeri Taif, kalaulah kalian tidak mau menerima agama saya terima, izinkan saya kembali ke Mekah, karena orang Mekah ada menanti saya di sana. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini perjuangan Rasul untuk menanamkan akhlak budi pekerti kepada kita. Akhirnya baginda Rasul tidak diizinkan keluar ketika itu. Muhammad, kamu akan kami bunuh. Kalau seandainya ketika itu junjungan kita meninggal dunia, agama Islam belum sampai ke kampung Melayu ini. Kalau seandainya hari itu baginda Rasul meninggal dunia, agama Islam belum sampai ke kota Cani ini, apa agama kita hari ini? Apa yang kita sembah hari ini? Tahukah kita hidup bagaimana kepada orang tua? Tahukah kita betul sama kepada keluarga? Akhirnya baginda Rasul diizinkan pulang dari Taif, tapi tidak bisa melewati pintu gerbang. Baginda Rasul hanya bisa melewati sebuah gang yang sempit. Di dalam gang sempit itu, pemuda-pemuda Taif itu berbaris dua, pemuda yang paling kokoh, pemuda yang paling kuat, berbaris dua dalam gang itu. Muhammad, silahkan engkau pulang, tapi tidak ada jalan
keluar pulang, melainkan melewati sebuah gang itu. Ketika baginda Rasul melihat gang itu, oh ini barang tentu, niat mereka tidak baik. Mulai baginda Rasul berjalan jadi setapak, berjalan karena kaki sudah berdarah. Sesampainya manusia di dalam gang itu dari sebelah kanan, maka menggenggamkan tangannya kuat-kuat, dihantarnya kepada junjungan kita. Maka baginda Rasul oleh ke kiri, sebelum sampai oleh ke kiri disambut dengan tumpukan yang luar biasa. Akhirnya baginda Rasul ditolakkan, maka wajah Nabi yang mulia tersungkur ke depan, diangkat kembali, diangkat dari kanan, diangkat dari kiri, ditolakkan jatuh, diangkat lagi, diangkat lagi, jatuh lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Akhirnya baginda Rasul sampai di ujung gang, tidak sanggup lagi berdiri. Baginda Rasul tak mampu lagi berdiri, keluar meninggalkan kampung Taif itu dalam keadaan ngeson, karena tak mampu lagi. 100 meter jarak dari kampung Taif, baginda Rasul mendapatkan sebuah pokok kurma. Maka beliau duduk di bawah pokok kurma, karena di bawah pokok kurma itu ada teduh, tempat teduh sedikit. Ketika itu bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, malaikat diciptakan Allah tak punya nafsu. Kalau tak punya nafsu berarti tak bisa marah. Tetapi karena parahnya baginda Rasul dihantam dari negeri Taif, malaikat Jibril turun dan marah sekali ketika itu. Muhammad, asal engkau izinkan, itu gunung Uhud akan saya angkatkan dan saya bantingkan ke negeri Taif, semua orang itu mati. Mendengar perkataan Jibril, maka dengan bergetar kaki Rasul berdiri, seraya berkata, Jibril, jangan pernah engkau lakukan itu. Besar harapan saya, anak cucu mereka nanti mau bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anak cucu mereka nanti kadang mau 1-2 orang beriman kepada Allah. Bayangkan akhlak mulia baginda Rasul. Bagaimana bisa kita contoh, bagaimana besar cinta Nabi kepada kita. Hanya sebatas kita memperingati Maulud demikian, apa yang kita korbankan untuk baginda Rasul. Nabi Muhammad nyawanya dia korbankan untuk keselamatan kita. Lalu apa yang sudah kita korbankan untuk junjungan kita? Yang ketiga, tujuan baginda Rasul diutus oleh Allah. Ini terakhir. Barang-barang 5-10 menit lagi, yaitu membawa agama Islam. Agama yang kita peluk hari ini agama Islam, Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, setelah nanti kita kupas Islam, adakah keislaman kita pada hari ini benar apa tidak? Islam, kata Rasul, buniyal Islamu ala khamsah, syahadatu an la ilaha illallah. Ini yang pertama, didirikan Islam itu di atas 5 fondasi. Islam itu terdiri 5 rukun. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Tahukah Bapak Ibu apa itu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itukah syahadat? Maaf, itu ucapan syahadat, itu bacaan syahadat, bukan itu sebenar-benar syahadat. Ini kalau kita kupas syahadat, nanti seolah-olah kita baru masuk Islam. Kenapa? Contoh kecil, di saat kita membaca 2 kalimat syahadat, karena ini mengesahkan kita Islam, sholat, puasa, zakat, haji, ini keempat ini pokok Islam juga. Tapi baru boleh, baru sah kita kerjakan 4 perkara ini apabila kita melewati sebuah gerbang dinamakan syahadat.
Kalau sahabatnya tidak benar, bagaimana sholatnya? Kalau sahabatnya tidak betul, bagaimana puasanya? Kalau sahabatnya tidak lurus, bagaimana zakatnya? Kalau sahabatnya tidak tepat, bagaimana hajinya? Disinilah letaknya jamaah yang dimuliakan Allah. Walau bagaimanapun rajinnya dia sholat, kalau sahabatnya belum benar, sholatnya tidak berbekas dalam kehidupannya. Sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mana contoh syahadat? Di saat kita membacakan asyhadu an la ilaha illallah, ketika itu apa yang tersedik dalam hati kita? Apa yang teringat dalam hati kita? Kalau seandainya tidak ada apapun, mulut kita membacakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi hati kita diam saja, mohon maaf, mulutlah cuma Islam, tapi batinnya masih perlu dipertanyakan. Ada yang tersedih dalam hati kami tengkuk apa? Waktu asyhadu an la ilaha illallah, tersedih dalam hati kami, aku naik saksi tiada Tuhan selain Allah. Mohon maaf, itu syahadatnya untuk anak TK. Syahadat itu ada rukunnya. Rukun syahadat itu ada 4. Keterangannya bisa nanti dibuka dalam kitab Masailal, ataupun kitab Kifayatul Awam, ataupun kitab Perukunan. Ini rukun syahadat. Di saat kita baca syahadat, rukunnya tidak kita kerjakan, kira-kira syahadat kita bagaimana? Contoh lain, ketika kita sholat, rukun sholat 13. Rukun sholat 13. Ketika kita sholat, salah satu rukun sholat tidak kita kerjakan, itu sholat kita asli batal alias tidak sah. Waktu kita bersyahadat, rukun syahadat tidak kita jalankan, berarti syahadat kita juga ketika itu tertolak. Maka wajar kata Rasul, yusiku ayatian nasi jamanu la yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Akan datang nanti pada manusia satu zaman yang mana pada hari itu Islam tidak tinggal terkecuali namanya saja. Banyak memeluk agama Islam, tapi Islamnya tidak memiliki hakikat laksana pulih yang terombang-ambing di atas lautan, dihantam oleh gelombang. Berapa rukun syahadat? 4. Apa 4? Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah. 3 isbat ini dalam syahadat tauhid tempatnya bunyinya la ilaha illallah. Maka di saat kita bersyahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, 3 rukun ini wajib berjalan di dalam hati kita. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Coba, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi Muhammad utusan Allah. Sudah gugur rukun iman kita. Kenapa? Karena utusan Allah, Rasul Allah itu bukan Muhammad saja. Ada 25, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai Nabi Muhammad, 25 Rasul. Lalu kenapa Muhammad cuma diakui Rasul Allah? Maka rukun syahadat keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. 1 isbat ini di syahadat Rasul tempatnya Muhammad dan Rasulullah. Syahadat tauhid 41 aqaidul iman. Syahadat Rasul 9 aqaid, 41 tambah 9 jumlahnya 50 aqaidul iman wajib
kita pelajari. Maka kayak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berkata, mohon maaf kata Imam Syafi'i, laki-laki yang tidak mempelajari aqaidul iman yang 50 tadi, maka tidak sah menjadi wali nikah walaupun anak kandungnya sendiri. Kenapa tidak sah? Syarat nikah wajib Islam, mengislamkan wajib syahadat. Dalam syahadat 50 akaid. Bagaimana syahadat kita kalau 50 akaid tidak kita ketahui? 20 wajib bagi Allah, 20 mustahilnya, 1 jaiznya, 41. 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 jaiznya, 9, 41 tambah 9, genap di dalam syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Inilah yang dibawa oleh junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, nuansa maulid ini, mari bersama-sama kita bertubu ilallah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, memperbaiki amal ibadah kita dan memperbaiki hubungan sesama kita manusia. Dalam konteks hidup ini ada 2 wajib dijaga, hablum minallah, hablum minannas, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Bagaimanapun hebatnya kita ibadah, sholat tidak pernah tinggal, puasa, duha, tahajud, khatam Al-Quran, umroh tiap tahun bolak-balik ke Mekah, ibadahnya luar biasa. Tapi kalau hubungan sesama kita manusia, dengan keluarga berpecah belah, dengan tetangga menyimpan sifat dendam, hidup masyarakat sombong, ibadah dikerjakan nol nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, bagaimanapun harmonisnya hubungan dengan tetangga, dengan keluarga, selalu menyambung silaturahim, hidup bermasyarakat, sosial tinggi, kalau tidak ibadah kepada Allah, itu juga nol nilainya di sisi Allah.